bin Muhammad As-Sigaf itu awal muasal beliau itu khalwah. Ya, itu ketika di hari Jumat. Dalam manaqib itu disebutkan di hari Jumat beliau dapat isyarah rabbani, dari isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang isyarah itu tidak bisa kita logikakan pakai akal pikiran kita. Isyarahnya adalah beliau itu untuk menyendiri, ayat tazila minan nas, untuk uzlah daripada hiruk pikuk manusia, menyendiri. Untuk apa? Takhalli wa tahalli. Takhalli dan tahalli. Takhalli itu khalwat, kalau tahalli itu untuk menghias diri. Dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah, pembersihan hati, pembersihan lahir dan batin, semata-mata untuk merasakan nikmat yang luar biasa dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد كامل الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلك بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak manusia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama memuji Allah dan memuji keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cita-cita kita Allah selamatkan dunia dan akhirat kita daripada keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita insyaallah maktubun, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang layak untuk berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap alam barzah kita diselamatkan barokah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salawat dan salam yang kita lantunkan majelis ilmu dan syiar dakwah yang senantiasa bertujuan kita untuk mengembangkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapat barokahnya di dunia wal akhirah, dan barokah itu untuk istri dan anak-anak kita dan zuriat kita insyaallah satu jalur dengan kalimat la ilaha illallah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Habib Apul atau Al-Habib Saiful Al-Madihid, mudah beliau sehat wal-afiyah, senantiasa hajatnya dipenuhi, dimudahkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak beliau menjadi orang yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada tuan guru, mudah-mudahan sehat walafiat, para asatid, para khadim majlis Nurul Yakin, insyaallah dapat ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhina, saudara kita yang tercinta Bapak Pairin beserta istri yang insyaallah senantiasa tidak akan putus asa untuk berjuang menghidupkan cahaya Allah
untuk menghidupkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, untuk menghidupkan majlis Nurul Yaqin. Mudah Allah tambah iman di hatinya, tambah istiqamah, tambah cintanya kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Semata-mata rasa ingin yang kumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang membantu daripada majlis Nurul Yaqin, baik ibu-ibu yang memasak, yang menyimpuni, dan apa saja, juga siapa yang mempersiapkan daripada jamaah hingga majlis ini berjalan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Acara majlis Nurul Yaqin juga diikutkan untuk memperingati haul Akbar Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sigaf, atau lebih dikenal dengan Al-Habib Abu Bakar Gresik. Beliau adalah salah satu murid Al-Habib Ali Al-Habsyi, murid daripada Simtud Durab. Beliau mengatakan bahwa ada anakku Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf, nanti nampak kewaliannya, nampak kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang mulia di dunia wal akhirah. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf itu awal muasal beliau itu khalwah, ya, itu ketika di hari Jumat. Dalam manaqib itu disebutkan di hari Jumat beliau dapat isyarah Rabbani, dari isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang isyarah itu tidak bisa kita logikakan pakai akal pikiran kita. Isyarahnya adalah beliau itu untuk menyendiri, ayyatazila minan nas, untuk uzlah daripada hiruk pikuk manusia, menyendiri. Untuk apa? Takhalli wa tahalli. Takhalli dan tahalli. Takhalli itu khalwat, kalau tahalli itu untuk menghias diri. Dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah, pembersihan hati, pembersihan lahir dan batin, semata-mata untuk merasakan nikmat yang luar biasa dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama beliau khalwat? 15 tahun. 15 tahun. Bayangkan, tidak keluar rumah, ya, hanya berada di dalam kamarnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para awliya salihin pasti menyendirikan dirinya untuk mendapatkan keagungan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf ini capai kutub, mencapai pemimpin awliya salihin selama 15 tahun. Tidak mudah orang mendapatkan gelar seperti itu kecuali dengan mujahadah dan usaha dan upaya yang besar untuk mendapatkan makam yang mulia yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Saya yakin kita semua ini tidak sezaman dengan Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf, ya. Tapi alhamdulillah di Majlis Nurul Yaqin di Kota Bangun ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan melalui Bapak Fayyudin untuk kita menceritakan sosok Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf, ya. Padahal kita belum pernah hidup sezamannya, atau kita tidak pernah sezaman dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddaj, tapi kita baca rotibnya. Kita tidak pernah sezaman dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tapi kita cinta kepada maulidnya. Apa yang terjadi? Tentu kalau kita bicara kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan idza ahabballahu 'abdan, jika Allah mencintai satu hamba, nada Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril. Ya. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Ya Jibril, aku mencintai orang ini. Maka Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mencintai. Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Maka setelah Allah mengatakan aku mencintai Habib Abdullah Al-Haddad, aku mencintai Al-Habib Ali Al-Habsi, aku mencintai Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf, fa'ahibbah, engkau wahai Jibril wajib mencintai. Terus apa yang dilakukan Jibril? Sumanada ahlus sama. Jibril pun memanggil penduduk langit. Siapa penduduk langit itu? Malaikat, arwah anbiya, arwah salihin, arwah aulaillah, arwahnya orang-orang bertakwa, arwahnya mujahid, arwahnya orang mati syahid, arwahnya orang beriman, arwahnya ulama, arwahnya ahli jannah, ahli ibadah, ahli tahajud, semua dipanggil oleh Jibril alaihi salam. Dengan apa? Engkau wahai ahli sama, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencintai fulan bin fulan, maka engkau semua mencintainya. Maka diperintahkan Jibril semua arwah salihin, orang-orang yang baik daripada golongan langit, diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya. Tidak sampai situ. Kemudian apa yang terjadi? Allah menitipkan penerimaan hambanya itu kepada ahlil ardh, kepada kita ini, orang-orang bumi. Jadi timbul rasa cinta kita, walaupun kita tidak sezaman, tidak semasa dengan beliau, tapi kita alhamdulillah dicintai. Mereka diterima, mereka mendapatkan keagungan di hati orang-orang mukmin, hati-hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah 400 tahun yang lalu beliau dimakamkan, atau beliau Habib Abu Bakar Al-Siddiq kurang lebih 69 tahun yang lalu dimakamkan, atau Habib Ali Al-Habsi kurang lebih 100 sekian dimakamkan, tapi beliau masih senantiasa hidup di tengah kita. Bahkan amalannya tetap kita laksanakan. Bahkan beliau menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan kemudahan di dunia wal akhirah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang menfitnah tentang para habaib, tentang zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan fitnah ini masuk kerana Al-Habib Abu Bakar Al-Siddiq. Habib Abu Bakar itu palsu, bukan kutub, ya, bukan seorang zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah demi fitnah mereka lontarkan untuk memutuskan hubungan cinta kita kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Allah menggerakkan hati mukminin wal mukminat dengan ongkosnya sendiri. Ya, dengan rasa letihnya sendiri bisa hadir untuk menghadiri hall, menghadiri tempat yang mulia, yang agung, daripada karamah dan keberkahan seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita insyaallah dapat barakah Sahibul Hal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf. Amin ya rabbal alamin. 15 tahun beliau itu khalwat. Kemudian di saat awal-awal beliau itu mulai berubah, istrinya Hubabah Syafa merasa bingung, ini mungkin suamiku Abu Bakar kena sihir atau kena jin. Maka dalam manaqib itu semua orang yang mengerti tentang hiruk pikuk masalah gaib dipanggil.
Tapi semuanya bingung dengan keadaan Al-Habib Abu Bakar. Ini bukan dimensi jin, tapi beliau berada di dimensi yang suci, dimensinya para malaikat. Maka datanglah Al-Habib Abdul Qadir Qutban mengatakan, jangan engkau takut wahai istri Abu Bakar, sesungguhnya syaitan tidak berani mendekat kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sigaf. Maka ketika Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban itu masuk ke kamarnya Al-Habib Abu Bakar, beliau mengatakan, ya Abu Bakrin, jangan engkau pernah puas dengan makam engkau seperti ini. Fok, teruslah engkau beranjak. Gurunya mengatakan, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Qutban mengatakan, engkau berada di makam kakekmu Al-Habib Umar As-Sigaf. Tapi jangan putus di sini. Teruslah engkau beranjak pada makam yang lebih tinggi, yang lebih tinggi. Itu kata gurunya. Maka para awliya salihin untuk mengambil Al-Habib Abu Bakar dalam khalwatnya 15 tahun bertawajuh selama 3 hari 3 malam untuk mengeluarkan Al-Habib Abu Bakar daripada kamarnya. Saking tinggi makamnya beliau, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang minal auliya salihin, orang-orang yang beruntung yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mimpi itu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin sering melihat engkau. Kami ingin sering melihat wajah engkau." Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau engkau ingin melihat aku, lihatlah kepada anakku Abu Bakar Muhammad As-Sigaf. Dalam manaqib tersebut Nabi mengatakan, kalau engkau ingin melihat aku, lihatlah wajahnya waladi, anakku bernama Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf. Cuci foto beliau, simpan di rumah. Berkah. Fatihahkan setiap hari untuk Al-Habib Bakar bin Muhammad As-Sigaf. Beliau ahlu darqi, orang yang bisa membantu kepada siapa saja dengan secepat kilat daripada pangkat yang agung, yang mulia yang Allah berikan kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf. Bahkan riwayat mengatakan makam beliau ini tidak ada yang mampu menyandang, saking tingginya. Bahkan kalau ada seorang wali Allah meninggal dunia, maka makam ini mau disimpan kepada siapa? Tidak cocok disimpan di sini, tidak cocok diberikan kepada si fulan, maka disimpan di pundaknya Abu Bakar. Jadi di pundaknya Al-Habib Abu Bakar As-Sigaf itu banyak makam-makam wali yang dititipkan kepada beliau, karena mungkin belum ada yang pantas untuk menerima makam para wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia. Itu beliau yang agung, yang mulia, yang dekat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, annahu kullama syarafal matlabu zada ta'abu min bulughihi wan nasab. Ketika mulia yang kita pinta, yang kita cari kemuliaan dan keagungan, maka kecapean itu akan bertambah. Ya. Saya ingin dekat sama Allah, saya ingin punya derajat yang tinggi, maka semakin banyak kemuliaan yang kita cari, yang kita raih, itu tidak gratis. Saya ingin majelis ini besar, maka upaya, ujian, fitnah, dan lain sebagainya akan lebih bertambah. Zada ta'abu wan nasab, capek pikiran, capek hati, capek omongan, yang ngegosip, ya, yang memfitnah, semua masuk. Taatlah pikiran kita, ya. Walau mungkin dari saudara, dari tetangga, atau mungkin dari kekawalan yang dulu dekat,
ta'bun wa nasab, memberikan rasa capek dan susah ketika kita ingin mencapai kemuliaan. Itu memang sudah sunnatullah. Harus mendapatkan hal seperti itu. Saya yang nyuci piring, saya yang masak, saya yang menyimpuni, saya yang bersihkan, saya yang belanja, yang lain hanya datang dan pulang. Karena apa? Karena kita mencari kemuliaan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ulya, kata ulama, kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi, la tadraku bil huwaina, tidak ada santai. Kalau kita ingin dapat kedudukan yang mulia, tidak bisa dengan berleha-leha. Tidak bisa dengan santai seperti angin sepoi-sepoi. Lah, kita cari kemuliaan. Kita punya cita-cita. Cita-cita yang mulia diraih. Tidak bisa dengan hanya duduk bersantai. Bergerak. Ini majelis saya punya harapan. Saya punya keinginan. Saya dibebani oleh Allah amanah. Maka saya akan menjalankan dengan sebenar-benarnya selama saya masih hidup. Dan tidak bisa bersantai. Capek, keluar keringat, keluar harta, benda, keluar semuanya. Itu pun orang masih memfitnah. Itu pun orang masih menghina dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak bisa digapai kedudukan yang mulia kecuali hanya dengan sungguh-sungguh. Wala tunalul ma'ali illa bisikil anfus, kata beliau. Tidaklah kita mampu menggapai tempat yang tinggi kecuali robek-robek badan kita. Hancur lebur waktu kita, capek, orang tidur kita melek. Ya. Orang enak kumpul-kumpul kita penuh dengan keringat. Uyuh badan kita, hancur badan kita. Untuk apa? Dapat kemuliaan, dapat keagungan. Karena kita ingin maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah bangun tengah malam, sedekah, tahajud, pembersihan hati, difitnah sana sini, digosip sana sini. Sabar. Sabar ya Allah. Dalam hatinya. Untuk mendapat apa? Tempat yang mulia, tempat yang agung. Oh, enaknya lah itu, punya ini, punya itu. Kamu tidak lihat perjuangannya. Orang sekarang ini mengambil enaknya. Sama orang belajar sekarang. Guru saya itu hebat. Dia sekarang itu sudah bisa begini, bisa begitu. Murid yang bahlul baru belajar langsung mengambil ujungnya, tidak melihat perjuangannya. Ya, tidak bisa. Bagaimana mereka itu bisa mendapatkan kedudukan yang mulia? Dengan merobek jiwanya. Siap tahan banting. Orang mau ngomong apakah? Fitnah apakah? Terserah. Saya akan menjalankan majelis ini. Dan saya berada di belakangnya para ulama. Ya. Wa fi sahihil Muslim an Yahya bin Abi Kathir rahimahullahu ta'ala, la yastata'ul ilmu birahatil jism. Tidaklah bisa ilmu itu diraih dengan bersantai-santai. Tidak bisa. Catat, diulang-ulang, dihafal. Tidak mengerti ditanya. Itu namanya majelis ilmu. Majelis ilmu. Bukan hadir, makan, pulang, lupa. Tapi kalau kita betul-betul niat untuk menuntut ilmu, tidak dengan santai. Ada upaya dan usaha menunjukkan inilah talibul ilmu. Inilah orang-orang yang betul-betul untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa bereha-reha.
ngulang lagi. Muridnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, itu beliau kalau sebelum datang kepada gurunya, beliau ulangi pelajarannya itu 25 kali. Baru dia datang belajar. Pulang, ngafalin lagi pelajaran yang sama 25 kali. Sebelum tidur pun dia baca 25 kali. Bahkan dalam riwayat banyak di antara mereka yang mengulang-ulang pelajaran itu sampai 1000 kali. Itu tidak bisa mereka itu santai dan lain sebagainya untuk mendapatkan satu ilmu pengetahuan. Ini tidak ada ilmu, tidak sungguh-sungguh, tapi menempatkan dirinya sebagai seorang guru. Lah, tidak seperti itu. Laula masyaqqa sadan nas kulluhum. Kalau bukan karena masyaqqa, semua manusia bisa jadi pemimpin. Ya. Kalau bukan karena perjuangan, semua bisa memimpin. Semua ingin memimpin. Saya mimpin ini ya, nanti saya mimpin ini. Bisa tidak engkau bawa amanah ini? Ya, bisa atau tidak. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tafaqqah qabla an tara'as. Faqih dulu sebelum engkau jadi pemimpin majelis. Ya. Faqih dulu. Sebab apa? Kalau sudah banyak orangnya malas sudah mau belajar. Aku pemimpin. Aku loh dikiau guru. Orang-orang belajar kepadaku. Padahal belum tafaqqah. Akhirnya apa? Sibuk. Tidak sempat mau taklim lagi. Tidak sempat mau belajar lagi. Tidak sempat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang lainnya. Karena puas dengan ilmu tersebut ya. Dalam satu riwayat mengatakan, la amri inna hadzal fan la yudraku bitamanni wa la yunalu bisawfa wa la'alla walau anna. Sesungguhnya satu ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan seandainya. Oh, seandainya aku ustaz, seandainya aku ulama, tidak bisa. Berandai-andai, harus bergerak. Wa la yunalu sawfa wa la'alla, nantilah kalau majelis ini sudah jadi saya hadir. Nantilah kalau majelis ini sudah ramai orangnya saya mau duduk. Nantilah kalau yang datang ini saya mau datang. Nantilah kalau punya anak satu. Nanti sudah punya anak satu. Nantilah kalau anak sudah masuk sekolah. Atau nantilah kalau dagangan saya sudah beres. Atau nantilah. Tidak bisa. Menunda kebaikan, akhirnya tidak mendapatkan kebaikan daripada hal tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berikan kita majelis ilmu Nurul Yakin, majelis yang kita cintai. Maka kesempatan ini diiringi daripada orang-orang yang telah meninggal dunia. Dalam satu kutipan, Al-Habib Umar pernah mengatakan, siapa yang berbahagia dengan adanya majelis ilmu, bukan hanya orang yang hidup, ahli barzah pun senang. Kalau di antara kita ini yang hadir ada orang tuanya telah meninggal dunia, maka dia senang dengan kehadiran anak-anaknya di dalam salawat, di dalam mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dia senang dengan hal tersebut yang dilakukan daripada anak-anaknya. Bukan hanya orang-orang yang hidup, ahli barzah pun senang. Seandainya di samping kita ini ada kuburan, mereka senang. Ada orang yang ahli barzah, ahli di dalam ilmunya, memuji daripada keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menguntungkan bagi mereka, membahagiakan bagi mereka. Jadi antum niatkan
Apa tujuan kita untuk menghadiri daripada majlis-majlis ilmu semata-mata hanya untuk Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu berulang ya. Mulai dari tadi maghrib atau zuhur, niat itu penting untuk mengukuhkan apa tujuan kita hidup di dalam dunia ini semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tujuannya dunia, sekali lagi, tujuannya dunia akan membuat kita capek, Pak. Uyuh, apa saja yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita menggantungkan harapan kita kepada manusia. Ya. Tapi kalau kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah permudah. Kita ikhlaskan dalam membantu dan lain sebagainya semata-mata hanya untuk menyenangkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terdahulu saya pernah sampaikan, walaupun sudah alim, walaupun umurnya sudah tua, di mana ada majlis ilmu dia hadir. Di mana ada majlis yang baik, maka dia akan hadir. Untuk apa? Pengen matinya itu dalam keadaan menuntut ilmu. Karena orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu akan mendapatkan derajat bersama para nabi. Kalau matinya dalam menuntut ilmu. Kita sering dengar kisahnya Syekh Hisam, sang penggali kubur. Ya. Ketika dia menggali kubur, ada orang yang dimayatkan, kemudian dia pingsan. Dia cerita ada 2 malaikat yang mengambil mayat tersebut. Ditanya kepada ibunya, wahai ibu, itu siapa? Itu anakku. Apa yang dia lakukan? Dia penuntut ilmu. Kemudian tidak lama ada mayat lagi. Ternyata saudaranya dikuburkan. Sama kejadiannya. Dia melihat seorang malaikat berkuda putih menjemput mayat tersebut. Dia tanya lagi, siapakah dia? Saudaranya. Apakah dia menuntut ilmu juga? Bukan, dia yang membantu daripada ilmu. Dia bantu majelis ilmu. Dia bantu orang-orang yang menuntut ilmu. Dia bantu daripada syiarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang yang nyumbang daripada majelis ini tidak dibalas oleh Allah? Pasti dibalas. Apakah tidak bermanfaat apa yang kita telah kerahkan di dalam ilmu, dalam majelis ini akan memberikan kebahagiaan kita? Pasti kita bahagia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Seandainya Allah menunda ajal saya mau sedekah. Ini orang mati mati. Seandainya dia dikasih hidup keluar oleh Allah, dia pengen sedekah. Sedekah saja. Sebab apa? Kalau orang mati tidak bisa salat lagi. Kalau orang mati tidak bisa puasa lagi. Kalau orang mati tidak bisa umroh dan haji lagi. Sebab apa? Orangnya tidak bisa melaksanakan salat, tidak bisa melaksanakan puasa, tidak bisa melaksanakan haji, tapi orang yang sedekah walaupun sudah mati pahalanya bisa ngalir. Walaupun orangnya sudah mati. Ya. Saya nyumbang tanah, saya nyumbang kayu, saya nyumbang semen, saya nyumbang paku. Yang nyumbang sudah mati, yang nyumbang sudah berkalang tanah, maka dia bisa mendapatkan hasil pahalanya. Dinikmati orang banyak. Saya tidak bisa hadir, tapi saya bisa memberikan makan kepada orang-orang yang ada di majelis ta'lim. Berapa banyak orang yang makan di sini? Ya. Ini beras, ini daging 5 kilo, ini aqua dan lain sebagainya. Berikan, ya. Kalau kita untuk dunia, kita bisa habiskan tanpa pikir panjang. Kan orang sering seperti itu, ya. Kalau kita yakin, ya, orang kredit motor, ya, saya yakin bisa bayar 3 tahun walaupun sebulan ini 800. Insya Allah ada saja ada rezeki. Bisa, dia yakin. Ya.
Tapi dia tidak yakin seminggu sekali nyisikan 50.000, 100.000 untuk dia tidak yakin. Tapi dunia dia yakin dia. Banyak orang seperti itu. Kamu berani ngambil rumah 15 tahun loh ini angsulannya. Tidak apa-apa, DP 20, insya Allah bisa aja saya bayar. Bisa aja, bisa saja. Hal seperti itu. Nah, kenapa mindset itu, alam itu tidak masuk kita dalam hal-hal kebaikan? Kenapa kita tidak yakin? Padahal hal tersebut untuk Allah dan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama orang dengan kurban itu. Tak yakin saya bisa kurban. Mana mungkin saya bisa kurban. Padahal kalau dia betul-betul diniatkan, banyak orang yang terbukti tidak mampu secara akal kita, tapi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun modelnya iuran, satu sapi 7 orang, Allah buktikan dia dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja rezeki. Karena apa? Menggantungkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi majelis ilmu ini, Pak. Ya Allah, luar biasa sekali. Beruntung kalau di kampung ini ada majelis ilmu. Apalagi dihadirkan daripada ulama, dihadirkan daripada tuan-tuan guru untuk kita hadir. Ya. Artinya secara pribadi Bapak Fairil ini makin banyak beliau makin senang. Insya Allah beliau tidak terbebani. Karena setiap antum yang hadir ini ada membawa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Antum yang hadir di tempat ini sebagai pendukung beliau. Kun aliman, jadi orang alim kada kawal lagi karena umur. Ya. Au muta'aliman, tapi saya insyaallah menjadi orang yang terbelajar. Tidak bisa au mustami'an, paling tidak mendengar. Apa sih susahnya duduk dan mendengar. Au muhibban, pendukung, pencinta majelis ilmu. Kalau selama kita memandang Bapak Fairil bukan anak pesantren, misalkan Bapak Fairil ngaji aja enggak betul, misalkan apain saya datang? Oh, selamanya kita tidak akan mendapat ilmu karena bukan beliau yang ceramah. Ya, beliau hanya mewujudkan agar Kota Bangun ini ada majelis ilmu. Yang kita pandang siapa? Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melangkah aku berniat untuk menyebarkan syiar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita dapatkan? Keuntungan demi keuntungan. Maka ketika orang meninggal dunia dalam perjalanan dengan niat yang baik, maka malaikat akan memberikan kedudukan yang mulia. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan orang yang datang dengan tujuan yang baik, itu malaikat bisa mencium bau harum. Oh, enak orang ini. Hatinya baik. Tujuannya hanya untuk ilmu. Tujuannya untuk dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, beliau mengatakan tidak bisa kedudukan ini didapat dengan berleha-leha. Antum korban. Korbannya apa? Saya buang waktu, isi bensin, hadir ke tempat ini yang harusnya mungkin saya kumpul dengan keluarga, tapi saya sisakan semuanya untuk Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja. Maka Nabi Ibrahim itu dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dicintai daripada kedua orang tua? Anak. Maka Allah melihat beliau digelar dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi kepada engkau untuk menyembelih engkau wahai Ismail. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka mimpi itu menjadi syariat dengan adanya ibadah kurban ila yaumil qiyamah. Karena apa? Ikhlas untuk Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjadi Khalilullah, temannya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita disinggung oleh Nabi Muhammad SAW, di dalam berteman pun pilihlah yang menguntungkan kita dalam agama. Al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu tergantung agama temannya. Falzur ahadukum man yukhallid. Kalau kita berteman dengan orang yang suka memaafkan, maka kita pun insya Allah lambat laun menjadi orang yang suka memaafkan. Tapi kalau kita berteman kepada orang-orang yang suka menghalang-halangi kita daripada kebaikan, maka kita pun lambat laun menjadi orang tersebut. Kalau kita suka berteman dengan orang yang ahli majlis, ahli ilmu, yang selalu mengingatkan kita, niatkan saja untuk Allah. Jangan banyak dengar yang ini, yang itu cuma fitnah, itu cuma isu, hoak dan lain sebagainya. Jangan langsung mengambil keputusan, maka kita pun lambat laun akan menjadi orang yang lebih bijak. Kalau kita kumpul dengan orang sabar, kita pun akan menjadi orang yang penyabar. Maka falyanzur, kata Nabi Muhammad, lihat, ini berisiko kepada agamamu. Ini banyak yang hadir di sana. Minggu depan kok berkurang karena ketemu di simpang. Ya, cerita aku tadi malam ke majelis ini. Jangan majelis itu, jangan. Tidak bagus ya. Itu majelisnya monopoli. Itu hasud-hasud ini, hasud itu. Akhirnya keluarnya. Padahal sudah bagus, sudah istiqomah. Kenal sama ulama ini, kenal Habib ini, kenal Ustadz ini, dinasihati. Tapi karena pergaulan, teman dan lain sebagainya, bukan hanya tidak mau majelis, bahkan tidak sholat, bahkan tidak ibadah. Kenapa? Duduk di warung kopi terlalu lama, cerita omong kosong terlalu lama, hingga membuat sia-sia. Kenapa? Sahabat, teman, ya. Tapi kalau Allah hadirkan teman yang selalu mengingatkan kita untuk akhirat, pegang kata Imam Syafi'i. Bahkan Rasul mengatakan, peganglah orang-orang yang selalu mengingatkan kita. Fa'aksiru min aslika al-mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah engkau berteman dengan orang-orang yang beriman, yang menambah keimanan kita, yang menambah ghirah, cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad, cinta kita kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan menjadi syafaat di hari kiamat. Hari kiamat dapat syafaat barokahnya teman. Hari kiamat dapat barokah syafaat karena kita berteman dengan orang-orang yang saleh, ya. Terakhir saya cerita, ya, cerita ini juga mungkin pernah disampaikan. Allah melihat ada seorang hamba yang digiring di tepi neraka, ya, sudah mau masuk ke dalam api neraka. Allah bilang, panggil dia, coba tanya, adakah namanya nama orang soleh? Kata malaikat, tidak. Atau pernahkah dia kumpul dengan orang soleh? Tidak. Atau pernahkah salat di belakang orang saleh? Tidak ya Allah. Atau mungkin keluarganya, sebelah ibunya, sebelah bapaknya, adakah dia itu terkait dengan orang saleh? Tidak. Pernahkah dia hadir di majelisnya orang saleh? Tidak ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Apa alasannya ya Allah? Karena dia punya teman-temannya itu berteman dengan orang saleh. Itu manfaatnya. Jadi manfaatnya, antum kumpul dengan sini, ya, kita kumpul dengan para habaib, para ulama, sering hadir di tempat ini. Kita memandang wajahnya, memandang wajah orang yang pernah memandang wajah gurunya, gurunya pernah memandang wajah gurunya, gurunya pernah memandang gurunya, sampai ke Nabi Muhammad SAW, sampai kepada pandangan kita. Itu yang kita harapkan, agar kita kumpul dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, jadilah kita pembantu-pembantu Nabi Muhammad SAW. Selama kalau kita melihat Bapak Fairil, maka selama itulah kualitas kita. Tapi selama kita sambil kerja, aku ya Allah,
ini untuk engkau. Sambil kita maku, sambil berjanji, ya Rasulullah, aku butuh syafaat. Tidak perlu, dalam hati saja. Ya, sambil ngangkut aku, ya Rasulullah, ini aku bantu, ini saja aku dakwah. Seperti Bilal sampai dicambuk. Allah, Allah, Allah. Antum tidak disiksa, Pak. Antum tidak disiksa. Antum disuruh men-share, meramaikan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum aja dengan bahasa antum saja. Dengan bahasa Kutai, dengan bahasa daerah saja. Baik ibu-ibunya, bapak-bapak katakan, umur kita sudah berapa? Apalagi sih yang kita kalau di depan TV mampu duduk berjam-jam, kita kalau cerita sia-sia mampu. Ayolah cuma seminggu sekali kita duduk sebentar, mudah-mudahan Allah rezeki kita lancar, usaha kita macam-macam ya. Begitu juga yang khidmah, pasang tenda, hidupkan lampu, ya Allah ampunkan dosa saya, ya Allah. Ibadah inilah semua Allah mendengar. Ya Rasulullah, aku hidupkan lampu, pasang listrik, mudah-mudahan nanti kuburanku bercahaya, mudah-mudahan kuburku terang benderang, pasang karpet, ya Allah. Ini semata-mata hanya untuk Nabi Muhammad. Dalam hati selalu komunikasi kepada Rasulullah. Dalam hati kita ada doa dan harapan, semuanya insya Allah Allah akan bahagiakan kita. Allah akan tunjukkan bagaimana orang-orang yang menyenangkan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masak juga, kalau bisa totalitas, sudah masak nanti simpun semuanya, lagi nyuci piring, ya Rasulullah, aku butuh syafaat engkau. Ya Rasulullah, ya Allah terimalah amal ibadahku ini, ya Allah, tolong ya Allah. Dalam hati kita doa munajat kepada Allah, ya Allah berkahi majelis ini, ya Allah. Doakan mudah-mudahan yang dakwah sehat, Pak Fairil sehat, ya Allah. Tidak perlu kita menghasut. Mudah-mudahan yang hadir di sini tambah banyak. Ada doa dan harapkan terus itu saja, sambil nyapu. Tapi kalau kita ingin dilihat manusia, sampai kapan kualitas iman kita segitu? Sampai kapan? Mau sampai mati? Berubah sudah. Ya, Allah semua akan melihat semua apa kerja kita. Insya Allah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sudah pasang niat yang baik, sudah kita pikirkan bahwa insya Allah sayalah ada menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi, majelis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ini mendapat pandangan para aulia ilaihi salihin sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ini ditambahkan keimanan, ketakwaan, keyakinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang murah rezekinya, menjadi hamba yang ahli sedekah, ahli khidmah, tidak berat, bahkan senang untuk berdakwah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga ibu-ibunya memberikan manfaat yang besar di sisi Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jamilna bil afiyah wa sallama wa hakna bit taqwal istiqamah wa najmatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.